Halo, selamat datang kembali di Akraga TV. Selamat datang lagi bersama saya Bung El di sini, ditemani dengan Bung Oka. Halo Bung Oka. Halo. Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu atau dua-duanya lah. Salah satu ini disebut sebagai rival yang sedang banyak fansnya nih, menjadi sebuah rivalitas yang lagi hits di dunia sekarang ini. Nah, kita akan membahas tentang perjalanan sejarah antara pemain terbaik Messi dan Ronaldo. Nah, Bung Oka, Yes. ya, saya ingin ngobrol-ngobrol nih berdasarkan fakta yang sudah diulik nih sama Bung Oka sebagai selaku fans bola. Nah, gimana nih tentang rivalitas mengenai antara Ronaldo dan Messi? Jadi kalau kita ngomongin masalah Messi Ronaldo itu perdebatan tidak ada habisnya. Benar sih. Tapi kalau kita lihat di musim terakhir 2021-2022 itu unggul sedikit untuk Ronaldo. Oh, Unggul. Jadi di 39 pertandingan bersama Manchester United, Ronaldo berhasil mencetak 24 gol. Sedangkan Messi di 34 pertandingan terakhirnya itu dia hanya bisa mencetak 11 gol. Oke. Dengan 14 assist, sedangkan Ronaldo itu cuma 3 assist. Oke. Nah, mengenai tentang Ronaldo dan Messi, nah ini kan mereka berdua ini adalah pemain bintang yang paling sering mencetak prestasi yang gemilang gitu. Apalagi bisa dibilang Ronaldo dan Messi ini ya akan menjadi legenda ke depannya karena memiliki banyak rekor-rekor yang ya tentunya akan sulit dicapai oleh pemain-pemain yang lain. Nah, mengenai tentang ini, Bung Oka, gimana sih sejarah tentang prestasi dari Ronaldo dan Messi ini? Kalau masalah prestasi mungkin ada prestasi dari individu, ada prestasi dari timnya. Misalnya Ronaldo di timnas itu top skor, bukan cuma di Portugal, tapi dia sebagai pencetak gol terbanyak di dunia. Untuk timnas dia sudah mencetak 117 gol. Sedangkan Messi itu baru mencetak 86 gol dari seluruh pertandingannya di timnas. Tapi kalau kita perhatikan di level klub, Messi itu pemain dengan jumlah gol terbanyak di Liga Spanyol. Itu belum ada rekor yang sampai ke situ. Terus belum lagi dengan jumlah gol Messi di tahun 2012 itu yang masuk di Guinness World Record. Guinness World Record. Ini artinya rekor dunia dong, rekor dunia. Jadi Messi berhasil mencatatkan 91 gol dalam satu kalender sepak bola, satu tahun kalender sepak bola. Nah itu belum satupun pemain dunia yang bisa seperti itu. Kalau klub banyak. Misalnya Real Madrid, Juventus mungkin, Barcelona atau di Liga Inggris itu mungkin bisa mencetak 91 gol, tapi itu di level klub bukan pemain. Oh, berarti ini levelnya ini memang per individu gitu. Berarti Messi menghadirkan 91 gol individual di dalam sebuah klub. Iya benar. Wah, luar biasa. Kayaknya emang seperti apa ya, penembak jitu untuk scoring gitu ya. Untuk Ronaldo maupun Messi. Nah, gimana menurut para teman-teman semuanya? Siapa yang kalian dukung sejauh ini? Apakah lebih prefer ke Ronaldo atau Messi? Tapi tentu selanjutnya bukan hanya itu yang akan kita bahas. Selanjutnya Bung Oka, mengenai tentang Ronaldo dan Messi. Apalagi nih yang bisa kita bahas mengenai tentang rivalitas antara kedua dari pemain bintang ini? Mungkin kalau kita mengatakan dari jumlah hat-trick juga. Oke, ada juga sih. Ya. Oke, kalau ini mengenai data ya. Ya. Jadi seluruh karir kedua pemain ini sampai per 12 Juni kemarin, itu total Ronaldo sudah berhasil mengemas 60 hat-trick.
Ronaldo berhasil mengemas 60 hat-trick. hat-trick. Berarti 60 kali 3 ya. Ya, 60 hat-trick. Sedangkan Messi itu di bawah Di bawah 56. Jadi Beda berbanding tipis 4. ya, Ya, tipis. berbanding 4. Jadi Ronaldo mencetak di klub itu 50 hat-trick, di timnas lebihnya. Terus Messi juga hat-trick 48 di klub, sisanya di timnas. Oke. Sedangkan Ronaldo kalau misalnya all the time of club dia mencetak hat-trick sebanyak 50. 50. Kalau Ronaldo. Jadi Kalau masalah mencetak gol mungkin dari seluruh pertandingan yang mereka berdua sudah lewati itu tercatat 1000 lebih gol tuh sudah dicetak sama 800 gol sudah dicetak sama Ronaldo, sedangkan Messi itu 769. Jadi total dari perbandingan keduanya ini cuma beda 48 gol. Oke. Tapi dari 48 gol ini Ronaldo 2 tahun lebih dulu bermain sepak bola 2 tahun secara lebih dulu. profesional ya. Oke. Jadi dari perspektif pertandingan Ronaldo banyak 148 pertandingan dibanding Messi. Tapi jumlah golnya hanya 48 perbandingannya. Jadi jika bisa dibilang kalau misalnya mereka masuk di tahun yang sama, artinya memulai sepak bola di karier yang sama, mungkin persaingan antara keduanya untuk mencetak gol ini kayaknya jauh lebih tipis atau mungkin bisa imbang kali ya. Kalau masalah itu mungkin susah diprediksi ya. Tapi kalau dilihat dari statistik permainan gitu. Kalau statistik belum lagi masalah assist. Belum lagi masalah assist. Jadi 5 besar top pemain dunia itu assist terbanyak itu Messi. Dengan jumlah 331 assist. Yang kedua itu ada Gerard Muller, yang ketiga itu ada Luis Suarez, yang keempat itu baru Ronaldo. Terus yang kelima itu Angel Di Maria. Oke. Jadi bisa dibilang perbandingan mereka ini sebenarnya memiliki kekuatan sendiri ya. Berarti Ronaldo bisa dibilang lebih unggul di sepak terjang menciptakan gol, sedangkan Messi menciptakan assist. Jadi kalau masalah assist mungkin Messi karena dari dulu sering bermain di sisi sayap, terus di era Guardiola sering main sebagai false nine, jadi banyak menciptakan assist di situ. Oke. Belum lagi memang terobosan Messi ya. Apalagi mereka berdua kan pemain yang memiliki dribble yang cukup bagus. Bahkan ya sekelas mereka lah permainan bola itu terlihat lebih indah gitu. Ya. Selanjutnya Bung Oka, mengenai tentang karir internasional mengenai mereka berdua nih, antara Ronaldo dan Messi. Apa yang bisa diulik mengenai data-data mengenai internasional karir ini? Secara karir internasional Ronaldo sudah melewati 189 pertandingan. Dari 189 tadi Ronaldo berhasil menciptakan 117 seperti yang saya katakan tadi, 117 gol dengan 30 assist. Terus Messi itu menciptakan 86 gol dari 162 pertandingan dan lebih unggul di assist. Dengan 49 assist. Jadi Ronaldo unggulnya di gol, Messi unggulnya di assist. Tapi kembali lagi Ronaldo 2 tahun lebih cepat. Lebih cepat main untuk sekelas pemain internasional ya. Benar. Masuk ke dalam klub internasional. Oke. Nah, karena kita membahas tentang Ronaldo dan Messi, pasti tidak lepas dari kualitas individual. Tidak lepas dari kualitas mereka masing-masing. Nah, kedua pemain bintang ini adalah menjadi rivalitas dunia sekarang, yang which is apalagi mereka akhirnya sudah berpindah dari klub sebelum mereka. Yang kita ketahui bahwa Messi itu emang udah lama di Barcelona dan akhirnya kita bisa melihat Messi itu pindah dari Barcelona. Nah, begitu pun juga dengan Ronaldo yang sudah pindah beberapa klub yang kita kenal sebelum setelah dari Manchester dulu ke Madrid dulu ya. Setelah dari Manchester ke Madrid terus ke Juventus, lalu kembali lagi ke Manchester United. Nah, mengenai individual award yang seperti kita kenal, dua-duanya nih selalu mendapatkan istilahnya ya piala pemain terbaik gitu. Nah, tapi gimana nih menurut data statistiknya? Apakah seperti itu? Berapa banyak yang mereka dapat? Menurut Bung Aka mengenai tentang data on the fact-nya nih, gimana nih perbandingan individual recordnya mereka? Jadi untuk masalah pemain terbaik ada beberapa kategori.
yang menjadi seperti misalnya Ballon d'Or. Ya. Messi sudah mendapatkan 7 Ballon d'Or, sedangkan Ronaldo 5. Terus FIFA World Player of the Year itu Messi sudah menciptakan 6, sedangkan Ronaldo 5. Terus sepatu emas, Golden Shoe, itu Ronaldo 4, sedangkan Messi 6. Jadi kalau masalah individual award itu Messi unggul. Messi jauh lebih unggul ya. Messi unggul. Walaupun memang beda tipis, kecuali menurut data di sini Bung Oka sajikan ya, itu adalah kecuali Ballon d'Or ya. Punya selisih 2 Ballon d'Or. Itu artinya Messi jauh lebih menciptakan prestasi secara individualis. Jadi kalau kita berbicara masalah Ballon d'Or itu artinya pemain harus dalam posisi top performance. Entah itu misalnya juara Liga, juara Champions, juara di timnasnya, itu harus di top performance. Belum lagi kita berbicara masalah Golden Shoe atau sepatu emas, itu harus menciptakan gol paling banyak di liganya. Belum lagi masalah FIFA World Player, itu mirip-mirip dengan Ballon d'Or. Tapi ini versi FIFA. Iya benar. Jadi semua itu ada persyaratan yang ada kategori dengan apa? Kalau kita boleh bilang itu bisa didapatkan dengan bentuk top performance si pemain-pemain ini. Jadi mereka berdua kalau boleh dikatakan ya yang paling baik, paling luar biasa lah dibanding semua pemain yang pernah ada ya. Mau itu di era Beckenbauer dengan Johan Cruyff, mau dari Maradona dengan Pele, atau mungkin yang sekarang ini lagi hits seperti Haaland dan Mbappe. Di usia 23 misalnya, kita berbicara masalah usia 23, Mbappe itu belum mendapatkan satupun Ballon d'Or. Tapi Ronaldo dan Messi di usia 23 dia sudah bisa mendapatkan Ballon d'Or. Di usia 23 Ronaldo berhasil mendapatkan Ballon d'Or dengan Manchester United. Messi mendapatkan 3 Ballon d'Or di usia 23 tahun 2009, 2010, 2011. Itu pada saat Messi masih di Barcelona ya? Itu pada saat Messi masih di Barcelona. Ya, jadi sebenarnya perbandingan ini sebenarnya bukan hanya sekedar antara Messi dan Ronaldo, tapi sebenarnya kesimpulan dari individual award ini adalah bagaimana kedua pemain ini bisa menciptakan prestasi yang bisa dibilang pemain-pemain elite itu untuk sulit dikejar gitu. Berarti prestasi mereka tinggi sekali. Mereka berdua ini berada di level yang berbeda sebenarnya. Kalau kita perhatiin mungkin sebut saja misalnya kayak Ricardo Kakak mungkin dulu, Ronaldinho, Zidane, Ronaldo. Berbeda dengan Ronaldo dan Messi. Di 15 tahun terakhir yang mendominasi Ballon d'Or itu mereka berdua dan itu belum terjadi di sepanjang sejarah manapun di sepak bola. Gitu. Jadi makanya boleh dikatakan ini rivalitas paling panas lah selama sepak bola ada. Jadi mereka berdua ini bisa dibilang adalah salah satu ikonik dari sepak bola dunia saat ini, karena dengan prestasi gemilang yang dimiliki oleh Ronaldo dan Messi, mereka tuh bisa menciptakan prestasi-prestasi yang bisa jadi ini akan menjadi gambaran baru ya, atau sudut pandang baru di dunia sepak bola tentunya. Bisa dikatakan bisa menjadi role model. Terus mereka berdua ini menciptakan level yang lebih tinggi lagi. Betul. Jadi kalau sampai sekarang yang perlu diperhatikan adalah belum ada yang menyamai mereka. Ya mungkin beberapa tahun depan mungkin Mbappe, Haaland atau pemain-pemain muda yang lagi bersinar mungkin bisa. Tapi kalau untuk mencapai level mereka berdua akan sangat sulit mungkin. Kalau kita berbicara pencapaian itu akan sangat sulit. Bisa jadi mungkin juga ada pencapaian yang baru mungkin ya di antara setelah dari generasi antara Ronaldo dan Messi ini. Tapi menurut netizen semuanya, pecinta sepak bola yang ada di dunia yang nonton sekarang, terutama kalian-kalian yang mencintai Ronaldo maupun Messi, kira-kira pemain yang bisa menyanggupi paling tidak ya gitu ada inkarnasi dari keduanya. Siapa yang selanjutnya yang akan paling tidak mendapatkan gelar Ballon d'Or selanjutnya atau mendapatkan piala, entah itu FIFA Pro Player atau piala sepatu emas ataupun Ballon d'Or, siapa kira-kira selanjutnya? Atau selama kedua orang ini masih ada,
Kayaknya belum ada yang bisa melebihi mereka gitu. Kalau- Ya, opini gimana? Silakan komen saja di bawah ya. Kalau masalah Ballon d'Or mungkin kita kemarin perhatikan bahwa Real Madrid berhasil Champions dan kandidat terkuatnya itu Benzema. Tapi tunggu pialanya dulu ini siapa yang akan juara. Ya. Itu akan menentukan siapa yang Akhirnya masuk nominasi. Iya betul. Nah, siapa nih kira-kira sejauh sepanjang tahun ini atau beberapa tahun belakangan, kira-kira siapa yang akan bisa menyaingi antara Ronaldo maupun Messi? Komen di bawah. Oke, selanjutnya mengenai tentang tadi kita membahas tentang individual. Ya. Gimana kalau kita membahas lagi tentang supporting mereka gitu, di dalam tim? Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah pencapaian secara tim, kalau Champions ya Ronaldo itu 5 kali. 5 kali. 5 kali mendapatkan Champions di Manchester dan di Real Madrid. Real Madrid. Messi 4 kali di Barcelona. Oke. Terus masalah juara Liga, Messi 11 kali juara Liga di Spanyol. Wow. Ronaldo 3 kali Premier League. Terus Real Madrid dengan Real Madridnya 2 kali di La Liga, terus Juventus 2 kali. 2 kali. Jadi untuk juara Liga 11/7 Oke. juara Liga. Terus masalah domestic cup itu Ronaldo 6, terus Messi 7. Oke, jadi statistik ini menandakan bahwa kembali lagi bahwa tentu saja ini menjadi sebuah sebuah pencapaian yang luar biasa dari Messi tersendiri ya. Lagi sebenarnya juga Messi termasuk salah satu individual yang memang bertahan cukup lama di satu klub dibandingkan Ronaldo. Jadi kalau kita berbicara masalah Messi di Barcelona dari umur 12 tahun. Iya. Emang dirawat ya, emang dirawat Messi ini dari Beda misalnya dengan dari saya. Ronaldo dari Sporting ada pertandingan persahabatan dengan Manchester United, kemudian dilirik sama Ferguson, terus ditarik ke MU, beberapa tahun ke MU, terus ke Madrid, terus ke berkembang Juve. lah, besar di Ya. Manchester United. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kedua rivalitas ini memang sebenarnya terlepas dari seberapa banyak mereka mendapatkan trofi ya. Ya. Tapi bisa dibilang mereka berdua ini memiliki potensial dan prestasi yang sama. Ya. Yaitu bisa membawa klub yang mereka bawakan itu menjadi juara. Benar-benar. Nah, ini juga menjadi salah satu agenda yang sulit juga dicapai Ya. dari seangkatan sepak bola sekarang gitu. Nah, mengenai tentang kita tadi kan secara tidak langsung membandingkan tentang prestasi Ronaldo, prestasi Messi, ada yang menang, ada yang kurang gitu, ada juga sebaliknya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau ingin dilihat perbedaan Messi dan Ronaldo, kira-kira apa sih yang misalnya nih ya, apa sih rekor yang sebenarnya atau pencapaian yang Ronaldo miliki tapi tidak bisa dicapai oleh Messi? Begitupun juga sebaliknya, Messi ke Ronaldo. Ya. Kalau berbicara masalah kedua pemain ini, memang ada rekor yang Ronaldo capai yang mungkin sangat sulit dicapai Messi. Begitupun sebaliknya. Iya. Jadi kalau kita berbicara mungkin untuk masalah jumlah assist pertama ya. Iya. Jumlah assist Messi itu 101 lebih banyak daripada Ronaldo. 101 lebih banyak. 101 lebih banyak daripada Ronaldo. 100 itu Iya. jumlah yang besar ya. Jumlah yang besar. Jumlah yang Mengingat besar. bahwa umur Ronaldo juga sudah terbilang tua ya. Ya, Untuk kepala 3 kan ya. ya, atau sudah mau menuju 4 kali ya. 37 kalau tidak 37. salah. Ya, 37. Tapi masih produktif. Masih produktif, masih Ya. sangat luar biasa bersama Ya. Manchester. Oke. Terus yang kedua mungkin masalah world recordnya Messi yang 90 gol ya. Ya. Dalam satu tahun kalender itu boleh dikatakan Belum itu terpecahkan ya. akan sangat sulit terpecahkan, bukan cuma dari Ronaldo saja, dari pemain manapun mungkin akan sulit. Ya. Terus mungkin masalah gol terbanyak dalam satu klub, Ya. Messi mencatatkan 672 gol di Ya. Barcelona. Itu juga akan sulit ya. Itu sangat sulit Karena kita tahu bahwa sejarah Messi di dalam Barcelona itu bisa dibilang Messi itu tumbuh di sana dan Ya. besar di sana gitu. Emang sulit untuk ditembus ya, kecuali ada memang salah satu pemain yang dipelihara Ya. satu klub mungkin bisa bersaing di situ, tapi sampai sekarang belum terpecahkan. Oke, selanjutnya ada apa lagi?
Bukan. Mungkin masalah Ballon d'Or juga ya. Ballon d'Or juga. 7/5 itu sulit. Iya betul. 2 perbandingannya 2. Terus mengingat umur keduanya juga sudah tua sebagai atlet, itu saya rasa untuk meraih 2 Ballon d'Or bagi Ronaldo itu akan sangat berat. Iya. Mengingat banyak pemain muda yang dalam karir yang cemerlang seperti Mbappe, Haaland, Iya. dan beberapa pemain-pemain lain yang sebenarnya itu memungkinkan untuk mereka mendapatkan Ballon d'Or dibandingkan Ronaldo. Artinya generasi sekarang pun pemain-pemain yang awalnya kita tidak aware sama mereka akhirnya menciptakan performa yang gemilang gitu. Dan itu akan terus berputar gitu ya kan. Nah, selain itu ada lagi nggak selain ini? Ya. Terus masalah Messi pernah mencetak 50 gol di 9 kalender. Oke. 50 gol lebih ya dalam 50 gol dalam 9 musim. Oke. Itu belum terpecahkan juga tuh. Ini maksudnya apakah lebih dari 50 gol Lebih dari dalam 50 1 gol. tahun dan Iya, 9 dalam- tahun berturut-turut gitu ya? Tidak berturut-turut tapi dalam 9 tahun itu mungkin 2010, 2011, mungkin 2013 lagi. Ini akumulasi atau Ini per tahun? akumulasi. Akumulasi ya. Berarti dalam Jadi- 9 tahun mencetak lebih dari 50 gol. Dari 1 tahun kalender, jadi ceritanya dalam 1 tahun kalender itu 50 ke atas. Tahun selanjutnya 50 ke atas, 50 ke atas. Dan itu konsisten selama 9 tahun. Itu konsisten selama 9 tahun. Wah, itu prestasi yang gila sih menurut saya ya. 50 gol lebih dalam 1 tahun kalender tuh sebenarnya sudah prestasi, tapi ini 9 tahun. Iya, itu Ini luar biasa sekali. sangat berat sebenarnya. Nah, itu dia salah satu rekor yang sulit untuk dikejar ya. Satu-satunya pemain yang Satu-satunya pemain yang masih belum terpecahkan rekornya, yaitu Lionel Messi. Nah, gimana kalau kita membahas tentang Ronaldo lagi? Iya. Gimana perbandingan mereka? Apakah juga Ronaldo memiliki rekor yang tidak bisa dipecahkan oleh Messi? Yang kemungkinan mungkin ya gol di Liga Champions. Ronaldo tuh sebagai top skor sampai saat ini Liga Champions dengan 141 gol. Berbanding Messi 126. Itu lumayan jauh lah. Iya. Lumayan. Apalagi kita membahas tentang Liga Champions ya. Ya. Yang which is itu bisa dibilang intensitas dalam pertandingan tuh Ya. padat banget dan apa ya, tantangannya tuh juga besar apalagi dalam mencetak gol yang konsisten ya kan. Nah, berarti Ronaldo di dalam salah satu pertandingan Champions bisa mengakumulasi 141 gol atau sejauh Liga Champions. Ya. Sejauh Liga Champions dimulai. Jadi peringkat 1 di Liga Champions itu untuk pencetak gol Ronaldo dan juga Messi. Oh, Yang juga Messi. Mereka memang Saling kejar. Ya, saling kejar. oke, selanjutnya apa nih? Selain gol atau total gol terbanyak di Liga Champions, apalagi yang dimiliki Ronaldo? Yang bakal sulit dicapai Messi mungkin jumlah gol di timnas juga. Jadi Ronaldo itu sudah berhasil mencatatkan 117 gol Di timnas. sedangkan Messi baru 86 gol. Itu lumayan jauh. Iya. Mengingat bahwa Piala Dunia ini yang akan digelar November ini mungkin terakhir buat mereka. Iya ya. Jadi secara jumlah gol itu akan sulit dicapai Messi. Iya. Ya, akan sulit dicapai Messi. Apalagi kita tahu bahwa ya namanya juga negara berbeda dengan klub kan. Ya, benar. Otomatis tantangannya juga jauh lebih besar. Apalagi kita lihat dari sejarah Piala Dunia, emang arah angin ini kepada siapa yang akan menjuarai Piala Dunia benar-benar tidak tertebak gitu. Betul, seperti Italia yang tidak masuk. Yang tidak masuk, kemudian di final waktu dulu itu ada Brasil yang dibanyak sama Iya. Jerman sampai Mbappe 7-1. Ya, benar. Ya, kita tidak tahu arah mata angin kepada siapa di Piala Dunia akan berlabuh gitu. Jadi emang akan sulit untuk dikejar. Ya, benar. Nah, selanjutnya ada rekor apa lagi yang dimiliki Ronaldo? Selain dari Liga Champions, kemudian kita tadi bisa tahu sama-sama tentang gol juga di Piala Dunia, di timnas gitu. Selanjutnya apa lagi? Jadi rekor Ronaldo yang sulit dipecahkan sama Messi itu adalah Ronaldo cetak 60 gol itu lebih malah selama 4 tahun beruntun. Waduh, Itu gila ya.
Ini cetak gol selama 4 tahun beruntun ini di Real Madrid. Di Real Madrid. Jadi 2011, 2012, 13, 14. Waduh, dari 2011 sampai 14 Ya. mencetak 60 gol berturut-turut. Ya. Gila. Jadi emang Ronaldo ini bisa dibilang salah satu Mariam Ya. Mariam bola. Eksekusi Ronaldo Striker terbaik lah. ya bisa dibilang seperti itu. Dan 4 tahun berturut-turut ini adalah world record yang sulit untuk dicapai. Apalagi sekelas Ronaldo. Memang ini dua-duanya Messi dan Ronaldo bisa dibilang mereka ini alien sepak bola ya. Memang kemampuan mereka itu sudah di atas rata-rata. Selanjutnya ada apa lagi Bung Oka? Ronaldo juga mencatatkan diri sebagai satu-satunya pemain yang menang di Piala Domestik, La Liga, sepatu emas, Ballon d'Or itu di dua klub. Jadi di Manchester dan di Real Madrid. Oh, jadi satu juga. menangin semuanya Ya. itu dalam satu waktu gitu. Ya, jadi waktu pas pindah juga dia dapatin tuh Ballon d'Or. Wah, ngeri sekali ya. Artinya ini istilahnya semua prestasi ini disapu bersih sama Ronaldo ya. Ya, masing-masing mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang masing-masing kuat gitu. Terus juga masalah Ronaldo tuh mencatatkan diri sebagai pemain dengan gol terbanyak di liga top Eropa. Jadi di 5 liga top kayak Inggris, Prancis, Italia, Belanda, Spanyol itu 494 kalau tidak salah, 494 gol. Oke. Jadi waktu ke Real Madrid sempat beberapa kali top skor, kini Juventus top skor, di Real Madrid, di Manchester juga top skor. Jadi gila banget nih kalau kita berbicara masalah pencapaian mereka berdua ya. Iya. Jadi ada yang Ronaldo tidak mampu, ada juga Messi yang tidak mampu. Iya. Jadi keduanya ini kalau kita bandingin emang sulit dibandingin. Ya, yang mereka berbeda. Ya, mereka berbeda. Jadi menurut teman-teman semuanya yang ada di sini dan nonton juga, kira-kira siapa yang lebih baik antara Ronaldo maupun Messi? Mengenai tentang data-data yang sudah disajikan oleh Bung Oka berbasis data, kalian dukung siapa? Oke, komen di bawah. Nah, terakhir nih Bung Oka, kira-kira kesimpulan yang bisa kita dapat mengenai tentang Ronaldo dan Messi. Apa nih yang bisa kita bisa simpulkan dari hasil pembicaraan kita sejauh ini mengenai perbandingan kualitas? Ya, Ataupun juga kita istilahnya mencari kelebihan mereka masing-masing. kalau kita berbicara masalah kelebihan mereka ya mereka different ya. Iya. Mereka sangat berbeda. Mereka punya lini masing-masing gitu. Mereka punya kelebihan masing-masing. Kita berbicara masalah sundulan. Ronaldo jauh lebih unggul pasti. Iya. Masalah penalti, Ronaldo lebih banyak mencatatkan gol lewat penalti dibanding Messi. Iya. Tapi kalau masalah akurasi, Messi jauh lebih unggul. Hmm. Kalau masalah akurasi shooting. Terus masalah rasio gol, jadi Messi jauh lebih unggul. Tapi kalau jumlah itu Ronaldo lebih unggul karena 2 tahun lebih dulu ya, seperti saya jelaskan tadi. Betul. Terus kalau kita berbicara masalah karir di timnas, di klub, mereka tuh ada yang unggul, ada yang unggulnya Ronaldo, ada yang unggulnya Messi. Jadi sangat sulit lah sampai mereka pensiun pun tidak akan berhenti perdebatan masalah mereka Messi berdua. dan Ronaldo. Iya. Wah, jadi Messi dan Ronaldo berada di level yang berbeda. Bisa dibilang mereka ini semua berada di tingkat advance yang tentu saja akan menjadi catat sejarah baru ya. Ya. Di dunia sepak bola. Siapapun yang kalian dukung, siapapun yang kalian pilih, ya seperti itulah Benar. perdebatan yang saat ini sering terjadi antara Messi maupun Ronaldo. Tapi sebenarnya kalau masalah fans, banyak jenis fans sih. Iya. Banyak fans yang fanatik, misalnya di satu pemain, Betul. Ronaldo pindah ke Manchester, Jadi itu dukung Manchester. Messi pindah ke PSG, Ronaldo dukung PSG kan kayak gitu. Iya. Banyak jenis fans yang seperti itu. Iya. Tapi menurut saya sebaiknya kita harus artinya tidak fanatik buta. Betul. Kita harus berbasiskan pada data. Jadi bisa dilihat tuh, oh rasio Messi segini, oh rasio Ronaldo segini. Ya, jadi semuanya jelas. Apalagi waktu terakhir kali Messi pindah ke PSG itu banyak sekali ya perdebatan ini. Apalagi Messi juga dibully. Waduh, kayaknya fans Messi ini pasti banyak sakit hatinya dulu nih waktu pertama kali Messi pindah ke PSG gitu.
Tapi apapun itu, terlepas daripada itu adalah pilihan Ya. teman-teman semuanya. Benar. Siapapun yang teman-teman pilih, mau Ronaldo mau Messi, mereka berdua adalah pemain terbaik. Selanjutnya, apapun pendapat teman-teman, silahkan komen di bawah yang mana lebih baik, apakah Ronaldo ataupun Messi. Dan selanjutnya, kiprah mereka di PSG maupun Manchester apakah terus akan berlangsung sengit ataukah ada perbandingan? Menurut kalian, komen di bawah. Kalau gitu, terima kasih Bung Oka sudah Siap. sharing mengenai antara Ronaldo dan Messi. Begitupun juga dengan Nata. Ini kita bicarakan bukan berdasarkan personal atau sudut pandang sendiri. Ini mengenai berbasis data. Teman-teman juga bisa cek kebenarannya. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya teman-teman juga bisa saling tahu nih kualitas antara pemain bintang ini, antara Ronaldo maupun Messi. Kalau gitu, saya Bung El dan Halo, gua Oka. oke, sampai ketemu lagi di Akraga TV. Salam Akraga TV. Salam.